Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari itu, mari kita kemudian meneruskan. Bahwasanya kemarin kita telah membahas tentang persoalan antara jasad dengan ruh. Sebagaimana pembahasan yang kita jumpai dalam pembahasan yang disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Sekarang kita akan menuju pada halaman 260, yaitu adalah tentang masalah malaikat, yaitu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Inilah pembahasan yang kita akan jelaskan, dan pembahasan inilah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah setelah beliau membahas tentang persoalan antara jasad dan ruh yang sudah kita bahas pada pertemuan kita yang sebelumnya. Sekarang kita buka yang pertama. Ketika kita membahas tentang masalah Munkar dan Nakir, tentunya saya akan membahas secara umum dulu. Saya akan membahas tentang malaikat dulu secara umum, baru kita nanti akan membahas tentang masalah malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertama yang kita bahas adalah mengimani malaikat itu merupakan bagian dari keimanan. Dan ini merupakan pokok dari keimanan dan merupakan syarat sahnya keimanan. Makanya siapapun yang mereka tidak mengimani malaikat, maka sesungguhnya dia telah kufur dari agama Allah dan dia telah keluar dari agama Islam ketika dia tidak mengimani terhadap eksistensi keberadaan para malaikat yang Allah atur dan Allah terangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Fadil. Makanya Allah kemudian menyampaikan pada surat An-Nisa 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah." Maka Allah kemudian menyampaikan pada surat An-Nisa 136, barang siapa yang kufur kepada Allah dan kufur kepada para malaikat dan kufur kepada kitab-kitabnya Allah dan para rasul-rasulnya Allah dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sesat-sesatnya dan jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi mengimani malaikat itu merupakan bagian dari pokoknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mengimani malaikat. Jadi malaikat itu walaupun tidak kelihatan oleh kasat mata, ketika malaikat itu tidak mampu kita lihat dengan mata telanjang, tetapi kita menggunakan fungsi iman, yaitu menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mata dan akal kita, bahwasanya malaikat itu ada dan kita wajib mengimaninya. Dan itulah yang Allah sampaikan pada surat An-Nisa 136. "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah." Makanya kalau ada orang yang mengaku dirinya muslim tetapi dia tidak sama sekali mengimani tentang keberadaan malaikat karena mungkin logikanya, akalnya tidak mampu menjangkau tentang itu, maka sesungguhnya ini merupakan perkara yang bisa membatalkan keimanan dan membatalkan keislaman. Tentunya kita harus paham, kalau kita telah mengetahui bahwasanya mengimani malaikat itu merupakan bagian dari keimanan seorang hamba, maka tentunya ini merupakan perkara yang sudah disepakati para ulama. Berarti kita tidak boleh salah satunya ketika kita sudah mengimani para malaikat itu bercanda-canda lalu mengolok-ngolok dengan maksud bercanda tentang keberadaan malaikat. Ini sesuatu yang harusnya kita hindari. Karena apa? Karena sesungguhnya mengolok-ngolok tentang sesuatu yang menjadi pokok itu tidak diperkenankan di dalam akidah Ahlussunnah. Segala sesuatu ada aturannya. Bukankah main bola ada aturannya? Bukankah kita main basket ada aturannya? Maka sama ketika kita memiliki keimanan kepada Allah, maka sesungguhnya ada peraturannya. Ada aturan yang harus kita selalu perhatikan. Dan salah satu yang kita perhatikan ketika kita telah mengimani para malaikat, maka kita tidak diperkenankan untuk mempergunakan bahan olok-olokan kita dan bahan bercandaan kita, lalu menggunakan konten dan materinya dari malaikat-malaikat yang sejatinya harus kita imani dan harus kita agungkan, sebagaimana itu perintahnya datang dari Allah dan Rasulnya. Karena Masya Allah ya, kita hari ini sering sekali kita jumpai banyak orang itu mengolok-ngolok perkara-perkara pokok di dalam agama. Ada yang mengolok-ngolok sholat, ada yang mengolok-ngolok Rasulullah, bercanda, ada yang bercanda pula dengan malaikat. Mengatakan bahwasanya malaikat ini masih nganggur, ada malaikat yang tidak bisa melaksanakan tugasnya karena
banyaknya orang yang menunggu di kuburan sampai malaikat Munkar dan Nakir tidak bisa bertanya. Hal semacam itu harusnya kita hindari. Karena sesungguhnya apapun yang telah disepakati menjadi pokok perkara di dalam agama, salah satunya iman kepada malaikat, maka sesungguhnya tidak boleh bagi kita untuk bercanda pada masalah-masalah yang semacam itu. Nah, ini merupakan teguran buat saya, teguran buat siapapun, teguran bagi mereka yang masih suka dengan mungkin komedi, silakan bercanda. Rasulullah itu tidak pernah melarang kita bercanda. Tetapi bercanda itu ada aturannya. Bercanda itu ada petunjuk yang harus kita perhatikan. Salah satunya, jangan pernah bercanda menggunakan Allah, Rasulnya, dan menggunakan tentang kitabnya, dan pokok-pokok yang telah kita imani, sebagaimana perintahnya itu datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi mengimani malaikat itu merupakan bagian dari keimanan seorang hamba. Surat An-Nisa 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus mengerti tentang hal-hal yang berkaitan tentang malaikat. Ada beberapa poin yang kita harus pahami tentang malaikat. Hal-hal yang kemudian berkaitan tentang malaikat ini saya harus sampaikan supaya kita memahami, karena ini merupakan bagian dari keterkaitannya dengan malaikat Munkar dan Nakir yang nanti kita akan jelaskan. Maka sesungguhnya ada beberapa poin yang kita harus mengerti ketika sudah membicarakan para malaikat. Para ulama lalu menyampaikan satu, malaikat itu merupakan salah satu makhluk di antara makhluk ciptaan Allah. Jadi malaikat itu bukan anak perempuannya Allah. Malaikat itu bukan keturunan-keturunannya Allah, sebagaimana keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu mereka memiliki persepsi dan memiliki asumsi bahwasanya malaikat itu putri-putrinya Allah. Padahal kita faham bahwasanya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Malaikat itu merupakan makhluk-makhluknya Allah. Berarti kalau disebut makhluk, maka melekat sifat-sifat makhluk yang sesuai dengan penciptaan malaikat. Ada yang memiliki kemiripan dengan manusia. Contohnya malaikat pun mati, malaikat pun bisa dibangkitkan. Tetapi malaikat yang berbeda dengan manusia itu satu. Malaikat itu tidak terkena beban hukuman. Sebagaimana manusia terkena beban hukuman dalam setiap syariat yang Allah perintahkan bagi mereka. Tapi tetap malaikat itu merupakan bagian dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dan dia tidak mengetahui semua perkara. Dan dia tidak mengetahui semua ilmu. Kecuali apa yang Allah terangkan kepada mereka. Banyak kadang-kadang yang tidak menyadari ya, banyak manusia itu menganggap malaikat itu memiliki ilmu sebagaimana Allah. Salah. Tetap ilmunya malaikat itu tidak sama dengan ilmunya Allah. Makanya ketika malaikat itu diperintahkan pada waktu proses penciptaan Nabi Adam, malaikat itu ditanya sama Allah tentang benda-benda yang diperlihatkan kepada malaikat, dan malaikat tidak mampu menjawab. Ya. Lalu kemudian yang menjawab adalah Adam. Untuk menunjukkan kepada kita, malaikat itu pun ada beberapa hal yang terkadang tidak diketahui olehnya. Karena malaikat itu melekat pada penciptaannya. Malaikat itu makhluk. Malaikat itu makhluk. Dan makhluk itu identik dengan kebutuhan dibandingkan ilmunya Allah yang tiada batas. Makanya dalam riwayat Tirmidzi kita juga mendapati malaikat itu ketika Nabi Yunus diterkam oleh ikan paus, maka Nabi Yunus itu beliau berzikirnya, bertasbihnya di dalam perutnya ikan paus. Para malaikat yang ada di langit di dalam riwayat Tirmidzi itu lalu berkata kepada Allah. Karena malaikat itu biasanya mendengar zikirnya Nabi Yunus pada satu tempat yang mereka sudah kenal. Ternyata pada waktu kejadian Yunus diterkam oleh ikan paus, malaikat itu tidak tahu. Malaikat lalu berkata dalam hadis itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Malaikat berkata, yaitu kepada Allah. Ya Allah, kami mendengar zikirnya Yunus pada tempat yang tidak biasanya dia berzikir. Nah, pada saat itulah Allah lalu menjawab, itulah zikirnya Yunus, di mana zikirnya dia berada pada perutnya ikan paus. Berarti apa yang kita jumpai? Di situ akhirnya kita menjumpai malaikat tidak mengetahui ketika Nabi Yunus diterkam oleh ikan paus sampai Allah yang memberitahukan kepada malaikat itu. Untuk menunjukkan kepada kita
bahwasanya malaikat itu dia tetap menjadi manusia dan tetap dia itu adalah seorang makhluk. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا